Shalom alaihim Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi harus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bapak Ibu Saudara, biasanya saya menyampaikan ini secara offline. Kalau ada orang para mualaf tanya ke saya jawab ini ya. Tetapi sekarang ini sudah begitu masif ya, begitu masif karena sekarang kan media sudah banyak ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada Twitter dan lain sebagainya ya. Apa yang sedang terjadi? Menggiring klaim ya, bahwa Kristen itu munculnya belakangan dibanding keyakinan lain di luar Kristen ya. Jadi judul saya begini ya. Saya Pendeta Henry Tandianta ya. Judulnya begini, Khadijah dan Kristen Arab. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh lacak di internet, di Google, bahwa Khadijah ini sepupuan dengan Warokah. Warokah adalah pendeta Kristen, ya. Di sana mungkin disebut Nasrani lah ya. Ya. Itu di tanah Arab Timur, ya. Kalau Arab Barat, Damaskus sudah lebih dulu, karena Paulus itu menginjil di Damaskus 3 tahun, Galatia 1 ayat 17. Lalu 14 tahun kemudian di dalam 2 Korintus 2 ayat 12, Paulus itu masih muter-muter di daerah Arab. Makanya Paulus memunculkan syahadat. Syahadatnya Paulus, syahadatnya Kristen Arab ya. Lalu Warokah dan Khadijah ini sebagai orang Kristen di Arab Timur, Arab Saudi. Lalu dibantah dong, Pak HTD, kekristenan di Arab Saudi itu muncul baru abad ke-9 katanya. Yang tidak bisa Anda bantah adalah bahwa Khadijah itu istrinya si Anu. Khadijah kan istrinya si Anu. Artinya apa? Ya, pada saat itu Khadijah sudah di Arab dan sudah ada Kristen Arab. Abad berapa? Ya Anda cek saja. Itu Khadijah jadi istrinya si Anu tahun berapa? Anda nggak bisa mengklaim kalau kekristenan di Arab itu baru muncul abad 9. Lah fakta bahwa Khadijah kan istrinya si Anu. Itu nggak bisa Anda bantah. Ya, lalu ketika nanti membersihkan Ka'bah itu kan pusat berhala awalnya, ya. Semua dihancurkan berhala-berhala itu oleh siapa? Oleh si Anu. Lalu apa yang disisakan? Ornamen Yesus. Ini fakta, Anda nggak bisa bantah. Artinya apa? Kekristenan Arab sudah ada sejak zaman Khadijah. Khadijah kan Kristen, ya. Khadijah, Warokah ini Kristen. Waktu itu agama baru ada 2. Kalau nggak Yahudi ya Kristen. Lalu Khadijah nikah cara apa? Pasti cara Kristen, nggak mungkin cara Yahudi. Yang menikahkan ya pendeta Warokah itu, sepupunya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya itu menggelorakan toleransi Bapak Ibu Saudara ya? Karena mudah banget bagi saya. Ketika saya sudah clear, sudah memahami Alkitab dengan very clear, maka mudah banget bagi saya. Saya memakai pembanding Alkitab bahasa Arab. Itu Warokah dan Khadijah kan sedang menyusun ulang Alkitab bahasa Arab. Ya, kalau Arab Barat sudah lebih dulu. Jadi sejak kapan dong Kristen masuk ke Arab Saudi, ke Arab Timur? Ya, silakan dicek itu tahun Khadijah kan jadi suaminya si Anu. Cek aja. Sudah ada Kristen. Nggak bisa Anda membelokkan dengan mengatakan baru abad ke-9.
Itu kan untuk menghindar fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Khadijah suaminya si Anu. Anda nggak bisa bantah. Lalu Anda pelintir menjadi bahwa kekristenan di tanah Arab baru muncul abad 9. Malah sekarang dimunculkan lagi bahwa si Anu itu bukan orang Arab. Dia dari luar Arab lalu jadi mu'alaf katanya. Untuk apa? Untuk menghindari fakta bahwa Khadijah itu istrinya si Anu. Lalu dimunculkan juga itu mungkin Khadijah yang lain kali Pak Atedi. Ya sudahlah. Kenapa saya menggelorakan toleransi Bapak Ibu Saudara? Karena saya very clear Alkitab. Ketika saya paham Alkitab very clear, mudah banget bagi saya. Mudah banget ya. Dengan cara membandingkan dengan Alkitab bahasa Arab. Udah langsung ketahuan semua itu, ya. Ya. Jadi Alkitab bahasa Arab sudah ada tahun-tahun segitu sudah ada. Ya, makanya di Alkitab bahasa Arab ya ada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibaca Yesaya 57 ayat 15. Di situ ada Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Bedanya adalah di situ ada kata-kata aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu aku. Siapakah aku? Isa Al-Masih. Itu dia yang diimani oleh Khadijah adalah Kristen Arab. Dia juga menyembah Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Tapi punya nama Isa Al-Masih. Ya, maka Paulus pun juga membuat syahadat. Memang Paulus awal itu untuk Arab Barat ya. Paulus itu untuk Arab Barat ya. Dia membuat syahadat la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. Syahadat Kristen itu nggak nyebut-nyebut lain kecuali syahadat itu untuk Allah dan Rabb, untuk Allah dan Tuhan. Nggak nyebut-nyebut nabi. Kalau syahadat itu untuk Allah dan untuk Tuhan. Itu syahadatnya Kristen Arab. Waktu itu Paulus Arab Barat. Ya, kan Paulus mati sekitar abad pertama lah, sebelum tahun 100 ya, dia sudah mati ya. Nah lalu Khadijah dan Warokah ini di Arab Timur, Arab Saudi, Iran situ, mulai masuk ke situ ya. Nggak bisa dibantah. Kalau anda mau memelintir Kristen Arab baru muncul abad 9, fakta bahwa Khadijah adalah istrinya si Anu, Anda nggak bisa bantah ya. Lalu dimunculkan si Anu ternyata bukan orang Arab Pak, itu pendatang yang jadi mu'alaf. Ya wes lah ya. Kenapa saya menggelorakan toleransi Bapak Ibu Saudara? Ini sering ditanyakan oleh para mu'alaf secara offline ke saya. Saya jawab begitu udah nyerah mu'alaf itu. Kalau saya sudah jawab begitu nyerah ya. Bapak Ibu Saudara, kita toleransi yuk ya. Nggak ada gunanya Anda gaduh ya toh, membuat narasi seolah-olah bahwa Kristen itu justru belakangan ya. Maaf kata ini, yang mengcopy paste itu Kristen justru katanya. Mengcopy paste kata Allah ya toh. Elah, Arab Barat itu abad pertama sudah muncul kok di Alkitab bahasa Arab ya toh. Yang tulisannya Paulus itu ya. Paulus itu 3 tahun menginjil di Libanon, Damaskus. 14 tahun kemudian dia masih muter-muter di situ. Di Efesus, di Korintus, di Tesalonika. Itu kan di daerah Turki, daerah Arab sekarang. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, lalu dilanjutkan oleh orang-orang seperti Warokah dan Khadijah. Silahkan dilacak. Anda nggak bisa bantah bahwa Warokah dan Khadijah itu Kristen. Jadi kekristenan masuk di tanah Arab Timur, Arab Saudi adalah ya ketika Khadijah Warokah kan abad 9 Pak. Fakta bahwa dia istrinya si Anu, Anda nggak bisa bantah ya. Lalu dimunculkanlah si Anu bukan orang Arab Pak. Anu itu pendatang dari entah berantah lalu jadi mu'alaf di tanah Arab. Ya wes lah ya. Kenapa saya menggelorakan toleransi Bapak Ibu Saudara ya? Bagi saya Pak, bagi saya yang sudah clear Alkitab, mudah sekali. Ingat, mudah sekali ya. Bagi saya ini yang sudah clear Alkitab, mudah sekali. Tapi saya selalu mengedepankan toleransi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di medsos itu begitu ya loh. Terus saja oleh mereka-mereka yang ya, ini tugas dari para pemuka agama ya di luar Kristen ya. Bapak-bapak, Ibu, kalau Anda pemuka agama, ini tugasmu ya. Bahwa kita berbeda, yes. HTD bisa jelasin mudah
ya toh. Mudah sekali ya. Kalau aku mau mudah sekali ya. Kan saya sudah clear Alkitab. Jadi saya tahu ya mana yang gelar Allah, mana nama Allah. Ya, kalau Khadijah itu Allahnya punya nama. Siapa? Isa Al-Masih. Gelarnya sama ya, Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla. Azza itu kan Yesaya 9 ayat 6, Allah yang perkasa. Jalla itu kan Habakuk 3 ayat 3. Ayat Alkitab itu ada di Alkitab bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Arab maka Allah perkasa itu Azza. Ya, Maha Agung itu Jalla. Ya, Maha Suci itu Subhanahu. Maha Tinggi itu Ta'ala. Ada ayatnya di Alkitab. Pakai terjemahan bahasa Arab. Lalu Anda klaim baru abad 9 kan untuk menghindari. Untuk menghindari itu toh. Tapi yang tidak bisa Anda bantah adalah Khadijah adalah istrinya si Anu. Anda nggak bisa bantah. Artinya apa? Ya pada masa itulah Kristen sudah masuk tanah Arab. Arab Timur. Clear toh? Ya, itu sebabnya kita toleransi Bapak Ibu Saudara. Ya, silahkan Anda makin cek, silahkan Anda makin cross check. Ya, karena Alkitab bahasa Arab kan tidak boleh masuk Indonesia. Kalau Alkitab bahasa Arab boleh masuk Indonesia sudah kelar. Sudah kelar ya. Ya, nggak boleh ya. Jadi yang masuk Indonesia tulisannya Arab semua ya, sulit bagi saya ya loh. Mestinya kan ada terjemahan Latinnya, tapi itu tidak ada di Indonesia ya. Saya cari-cari kemana-mana, dulu pernah ada dulu loh, zaman Belanda loh. Pernah ada zaman Belanda terakhir-terakhir ya. Terakhir-terakhir sisa-sisa Belanda dulu lah ya. Awal-awal Belanda itu. Ya, ada terjemahan pakai bahasa Indonesia ya. Tapi ya sekarang sudah tidak ada. Jadi Alkitab bahasa Arab tulisannya Arab. Ya, termasuk Google Indonesia juga tulisannya Arab ya. Coba Anda cek misalnya Yesaya 9 ayat 6 ya. Translate ke bahasa Arab tulisannya Arab semua, nggak ada Latinnya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi untungnya saya very clear. Jadi saya itu semangatnya adalah toleransi Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah kita berbeda ya. Saya memakai pembanding Alkitab bahasa Arab. Silahkan Anda teliti, silahkan Anda uji ya. Tapi saya tuh mengedepankan ya, kita Indonesia ini ayo toleransi toh ya. Anda nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya jelek-jelekin Kristen, nggak ada gunanya. Ingat ya, saya itu mudah banget. Ingat ya, mudah banget ya. Cuman saya mengedepankan toleransi Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang, saya yang kemarin saya tanyakan, seorang Buya, Gus dan Cak tidak bisa menjawab siapa nama Allah. Saya tanya nama Allah, dijawabnya gelar. Ya, Allah kami Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Agung, itu kan gelar. Nama Pak, namanya siapa? Kalau Kristen kan langsung kejawab, Yesus Kristus nama Allah. Ya. Kalau memang Musa nabimu, kalau memang Yunus nabimu, mestinya percaya yang ngutus Musa dong. Allah yang ngutus Musa. Siapa yang ngutus Musa? Aku, kata Yesus. Matius 23 ayat 34. Jadi kalau Anda meyakini Musa nabimu, Yunus nabimu, siapa lagi? Ya yang lain lagi. Maka Anda harus meyakini Yesus Allahmu. Nggak bisa dijawab. Level Buya, level Gus, level Cak, nggak bisa baik, nggak bisa jawab. Ya, paling jawabannya, oh itu Musa yang lain Pak. Musa yang lain ya sudah. Makanya toleransi yuk ya. Saya selalu mengatakan toleransi ya. Itu HTD itu kayak begitu saudara. Ya, ketika kita clear memahami Alkitab itu nggak ada itu debat-debat yang kayak gitu, nggak ada ya. Toleransi yang benar ya. Karena sudah sadar, oh ya Allah kita beda, Tuhan kita beda, Nabi kita beda, meskipun namanya sama ya. Musa itu beda loh. Yang satu Musa Ibrani, satu Musa berbahasa Arab. Kalau dibilang kitab terjemahan nggak mau kan ya, kalau gitu Musamu dari Arab. Ya, karena Allah berfirman pada Musa pakai bahasa Arab. Allah berfirman pada Daud pakai bahasa Arab. Daud mana bisa bahasa Arab? Daud bahasa Ibrani. Kalau Allah berfirman pada Daud Ibrani, yang di Alkitab bahasa Ibrani.
Alkitab itu Daudnya Daud Ibrani, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab seolah-olah Daud berbahasa Arab. Maka saya selalu membandingkan dengan Alkitab bahasa Arab. Di Indonesia Daud pakai bahasa Indonesia. Clear sampai segini? Ketika kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, ya, walaupun tidak ada terjemahannya di sini, ya, tapi very clear. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, ayo kita membangun toleransi, ya. Toleransi itu artinya yang beda kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi toleransi itu memang hal pertama harus beda. Karena beda itulah kita saling menghargai, saling menghormati. Yang beda apanya, Pak? Allahnya beda, Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, surganya beda, cara masuk surga beda. Apanya yang kalian mau banding-bandingkan? Ya, Henry Tandiata sudah very clear paham Alkitab. Makanya tidak ada yang berani. Ya, mu'alaf tidak ada yang berani. Ya, debat sama ATD nggak usah debat, nanya aja. Karena kami juga tidak melayani debat. Nanya aja, nggak ada yang berani nanya. Ya, kalau kita nanya, cuman jeleknya adalah mereka nanyanya itu klaim. Jadi misalnya, ya sudahlah, yang sudah beredar di medsos itu. Sebenarnya Anda cukup nanya sebenarnya, tapi sudah nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Ya, yang ada itu klaim, ya, nanya disertai klaim, lalu saya kek balik, udah klepek-klepek gitu kalau udah begitu. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi Khadijah dan Kristen Arab, ya. Satu yang tidak bisa Anda bantah bahwa Khadijah adalah istrinya si Anu. Artinya pada tahun itu, pada era itu Kristen sudah masuk tanah Arab. Anda tidak bisa lagi, ya, membuat apa teori atau narasi bahwa Kristen Arab baru muncul tahun abad 9. Lah itu ada Khadijah, ada Barokah kok. Ya, yang tidak bisa Anda bantah bahwa Khadijah adalah istrinya si Anu. Wes mentok kalau sudah gitu, ya. Jadi yang benar apa? Kita toleransi, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat dan mencaci maki itu dosa. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Ya, Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin, ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.